Habib Mundir lahir di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 1973. Ia merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwah dan Rahmah binti Hashim Al-Musawwah. Ayahnya bernama Fuad yang lahir di Palembang dan dibesarkan di Mekah. Setelah lulus pendidikan jurnalistik di Amerika Serikat, ayahnya kemudian bekerja sebagai seorang wartawan harian di Berita Yuda. Masa kecil Habib Mundir dihabiskan di daerah Cipanas, Jawa Barat bersama saudara-saudaranya Ramzi, Nabil Al-Muzawwa, serta Lulu Muzawwa. Ayahnya meninggal dunia pada tahun 1996 dan dimakamkan di Cipanas. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, Habib Mundir mulai mendalami ilmu syariah Islam di Ma'had Asy-Syaqafah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kemudian mengambil kursus bahasa Arab di LPBA As-Salafi, Jakarta Timur. Habib Mundir memperdalam lagi ilmu syariah Islamiyah di Ma'had Al-Khairat, Bekasi Timur, yang dipimpin oleh Habib Nakib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau banyak menimba ilmu di Ma'had Al-Khairat, dan disinilah beliau kenal dengan Habib Umar bin Hafid, yang kemudian diteruskan ke Ma'had Darul Mustafa di pesantren Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Tarim, Hadramut, Yaman pada tahun 1994 Masehi untuk mendalami bidang syariah selama 4 tahun. Di sana Habib Mundir mendalami ilmu fikih, ilmu tafsir Quran, ilmu hadis, ilmu sejarah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, mahabbatur rasul, ilmu dakwah, dan ilmu-ilmu syariah lainnya. Habib Mundir Al-Muzawwa kembali ke Indonesia pada tahun 1998 Masehi dan mulai berdakwah dengan mengunjungi rumah-rumah, memberi mereka jalan keluar dalam segala permasalahan. Lalu, atas permintaan mereka, maka mulailah Habib Mundir membuka majelis. Jumlah awalnya yang hadir sekitar 6 orang. Ia terus berdakwah dengan menyebarkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat hati pendengarnya sejuk. Dalam dakwahnya, Habib Mundir tidak mencampuri urusan politik. Ia selalu mengajarkan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti harus duduk berzikir sehari penuh tanpa bekerja, tapi justru mewarnai semua gerak-gerik kita dengan kehidupan yang nabawi. Kalau dia ahli politik, maka dia ahli politik yang nabawi. Kalau konglomerat, maka dia konglomerat yang nabawi. Kalau pejabat, maka dia pejabat yang nabawi. Kalau dia pedagang, maka dia pedagang yang nabawi. Betapa indahnya keadaan umat apabila seluruh lapisan masyarakat adalah terwarnai dengan kenabawian. Sehingga antara golongan miskin, golongan kaya, partai politik, pejabat pemerintahan terjalin persatuan dalam kenabawian. Demikianlah yang disampaikan Habib Mundir. Inilah dakwah Nabi Muhammad SAW yang hakiki, masing-masing dengan kesibukannya, tapi hati mereka bergabung dengan satu kemuliaan. Inilah tujuan Nabi SAW diutus untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Nama Rasulullah SAW
sengaja beliau gunakan sebagai nama majelis Rasulullah SAW, agar apa yang dicita-citakan oleh majelis taklim ini tercapai. Sebab majelis ini berharap semua jamaahnya bisa meniru dan mencontoh Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai panutan hidup. Habib Mundir juga rutin melakukan tabligh akbar di Istiqlal atau di Senayan, yang sering dihadiri para pimpinan tertinggi negara. Majelisnya mengalami pasang surut. Awal berdakwah, Habib Mundir memakai kendaraan umum, turun naik bus, menggunakan jubah dan surban, serta membawa kitab-kitab beliau. Tak jarang Habib Mundir mendapat cemooh dari orang-orang sekitarnya. Ia bahkan pernah tidur di emperan toko ketika mencari murid dan berdakwah. Kini majelis yang diasuhnya setiap malam Selasa di Masjid Al-Munawwaroh Pancoran, Jakarta Selatan, yang dahulunya dihadiri 36 orang, sudah berjumlah lebih 30.000 orang. Dalam berdakwah, Habib Mundir tidak kenal lelah. Ke pelosok-pelosok desa, bahkan pedalaman tanah Papua. Lelah dan letih beliau bukanlah penghalang untuk tetap mensyiarkan agama Islam. Apapun kondisinya, beliau akan lakukan demi tersampainya pesan-pesan mulia, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kondisi sakit pun, Habib Mundir tetap datang di majelis. Seringkali beliau datang sambil terpasang oksigen. Bahkan beliau tetap hadir dalam kondisi sakit, yang mana beliau harus tetap berbaring di ranjang. Beliau juga dikenal dengan budi pekertinya, akhlakul karimahnya. Ketika banyak orang yang hendak bersalaman dengan beliau, tak jarang juga beliau mencium tangan orang itu kembali. Beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Beliau tidak pernah memandang siapa dan bagaimana latar belakang orang yang beliau jumpai. Bahkan seorang preman pun beliau cium tangannya. Suatu ketika, Habib Mundir mendatangi seorang preman yang dikenal sebagai bandarnya atau kepala gengnya. Preman ini tak pernah mau menerima tausiah dari siapa saja. Masyarakat di lingkungannya mau membuat majelis Rasulullah, tapi takut dengan preman tersebut. Tahu dengan perilaku preman ini, Habib Mundir mendatanginya. Preman itu sudah tahu dengan sosok Habib Mundir, apalagi penampilan Habib Mundir yang memang penuh karisma. "Siapa Anda? Mau apa kesini?" tanya preman itu. "Saya Mundir bin Fuad. Saya mewakili pemuda di sini, memohon restu dan izin Bapak agar mereka membuat majelis di musola dekat sini," jawab Habib Mundir sekaligus mengulurkan tangan untuk bersalaman. Dan Habib Mundir mencium tangan preman itu dengan penuh kasih sayang. Ketika dicium tangannya, preman ini bergetar hatinya. Seketika, preman itu tunduk dan menangis di hadapan Habib Mundir. Sama sekali tak menyangka kalau Habib Mundir malah mencium tangannya. "Seumur hidup, saya belum pernah ada kiai datang ke rumah saya. Lalu, kini Pak Ustadz datang ke rumah saya, mencium tangan saya. Tangan ini belum pernah dicium siapapun. Bahkan anak-anak saya pun jijik pada saya dan tak pernah mencium tangan saya. Semua tamu saya adalah penjahat, mengadukan musuhnya untuk dibantai, menghamburkan uangnya pada saya agar saya mau berbuat jahat lagi dan lagi. Kini datang
kamu meminta restu, meminta izin pengajian kepada saya? Saya ini bajingan, kenapa meminta izin pengajian yang suci kepada bajingan yang seperti saya? Preman itu terus menangis dan bersimpuh di hadapan Habib Mundir. Preman itu akhirnya benar-benar bertaubat dan kemudian aktif menjadi anggota majelis Rasulullah. Awalnya dia memang preman, tapi setelah bertaubat ia menjadi sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang beliau ucapkan ketika usai mendatangi meminta restu kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.